إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai dua kelompok, dua-duanya menyelisihi Ahlus Sunnah, dua-duanya sesat batil. Berbeda dengan Ahlus Sunnah fi musammal iman, dalam hal memaknai iman itu apa. Sedangkan Ahlus Sunnah sudah lewat kita bahas. Ada keyakinan di hati, ada ucapan di lisan, ada amal jawarih, perbuatan dengan tangan, kaki, mata, lisan, dan seterusnya. Nah, sekarang ada sekelompok kaum muslimin memaknai iman itu salah. Dan tentu kita harus tahu agar kita tidak terjerumus. Sebagaimana kita harus mengetahui yang hak, kita juga harus mengetahui yang batil. Dan sepertinya hanya Ahlus Sunnah As-Salafi yang berpegang kepada prinsip ini. Di luar salaf gak peduli. Pokoknya kami begini. Orang mau bilang apa, kami gak tahu menau. Gitu. Seperti orang Asy'ariyah misalnya, nggak tahu menau, nggak peduli dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij, Rafidah. Nah, sebaliknya yang Rafidah tidak peduli dengan yang lain, nggak tahu menau. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Semuanya dipelajari. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terjerumus. Ada satu kelompok di negeri kita ini, awalnya bagus, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan sunnah, tidak tahlilan, tidak muludan, tidak usolli, tidak nawaitu, tidak manakiban, dan seterusnya. Tapi tidak ada pembahasan, tidak ada peringatan, tidak ada tahdzir. Awas maulid itu begini hukumnya, awas rajaban itu hukumnya, nggak ada. Cuman mereka nggak melakukan gitu aja. 100 tahun lebih mereka ini, ya. Hari ini anak udah bukan anaknya lagi, ya, cucunya, cicitnya, ya, karena nggak ada tahdzir, nggak ada peringatan, nggak dijelaskan bahwa itu semua bid'ah, sesat, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Akhirnya mereka melakukan. Jangan sampai kita bernasib seperti itu. Anak kita, cucu kita, cicit kita, kita semua hari ini tidak tahlilan, tidak muludan, tidak manakiban, tidak menghafal sifat 20 dan seterusnya. Tapi kita diam aja, tanpa peringatan, tanpa tahdzir, tanpa penjelasan. Anak kita mungkin masih ikut kita, cucu nanti, cicit nanti, ya. Maka perlu dijelaskan, ini bid'ah, ini keliru, ini batil, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu', palsu. Para ulama sepanjang zaman kan seperti itu. Ini dalam rangka, ini salah satunya. Mereka tidak diam begitu saja. Ini dalam rangka
menyelamatkan kita semua kaum muslimin yang bukan ulama agar tidak terjerumus. Apa dua kelompok itu? Kelompok pertama sudah, yaitu Al-Wa'idiyah, yang terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah. Apa kesalahan mereka dalam masalah memaknai iman? Bi annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa bihadza wafaqu ahlus sunnah. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari ucapan, perbuatan, keyakinan. Sampai di sini sama dengan ahlus sunnah. Sama dengan ahlus sunnah. Yang tidak sama apa? Wa khalafuhum bija'lihim al-iman syai'an wahidan. Yang tidak sama, mereka meyakini bahwa iman itu sesuatu yang satu, tidak terbagi-bagi. Artinya apa? Kalau begini beriman, kalau nggak begini kafir. Kira-kira begitu. Iman itu bagaimana? Ya sholat. Kalau nggak sholat, ya kafir. Iman itu bagaimana? Tidak berzina. Iman itu tidak berzina. Kalau berzina, kafir. Iman itu bagaimana? Tidak bohong. Maksud iman bohong. Kalau bohong, kafir. Iman itu bagaimana? Puasa Ramadan, haji, zakat. Tidak zakat, kafir. Dan begitu seterusnya. Ini kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Ya. Padahal wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, saling berbunuh-bunuhan, saling menyerang, saling berbunuh-bunuhan. Apa kata Allah? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua kelompok mukmin saling bunuh-bunuhan, saling berperang, disebut dua kelompok mukmin, padahal saling berbunuh-bunuhan, oleh Allah masih disebut mukmin. Di Al-Hujurat seperti itu kan. Apalagi cuma berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, jauh dosanya di bawah membunuh kan. Membunuh saja tidak sampai kafir. Kalau sampai kafir, tidak mungkin Allah mengatakan apabila ada dua kelompok mukmin saling berbunuh-bunuhan, saling memerangi, dua-duanya masih dibilang mukmin, beriman. Disinilah kesalahan Khawarij, kesalahan Mu'tazilah, dan mereka berdua masuk dalam kategori Al-Wa'idiyah. Ya. Bagaimana nasibnya? Ya kekal di neraka. Menurut Khawarij, Mu'tazilah, sekali minum khamar kekal di neraka. Sekali berjudi, kalau nggak tobat, kekal di neraka. Bahkan sekali bohong kekal di neraka. Ini sangat-sangat tidak adil dan sangat-sangat bertentangan dengan dalil banyak sekali. Salah satunya tadi. Ya, insyaallah antum masih ingat, kita ulang-ulang terus hadis bitokoh. Ini membungkam mereka, menampar mereka, mereka. Hadis bitokoh. Salat nggak pernah, saum nggak pernah, zakat apalagi, haji, jihad. Yang pernah dia lakukan cuman bitokoh itu, kartu itu yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doang. Tapi dia yakini betul bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Dia yakin betul itu. Beramal tidak, amal jawarih enggak. Orang ini akhirnya masuk surga apa neraka? Neraka apa surga? Surga. Ya, ini dalil yang sangat telak membantah hujah mereka, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan masih banyak lagi, banyak sekali. Dan Khawarij ini luar biasa.
jauh dari keadilan, sangat-sangat jauh dari keadilan. Kemarin sudah kita bahas. Maka kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang-orang Khawarij tidak akan pernah memimpin, tidak akan pernah punya satu negeri pun. Kemarin kita bahas ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, seolah sabda Nabi ini keliru ya, seolah sabda Nabi itu salah. Kenapa? Karena mereka punya negeri dan menang waktu itu kan, ISIS. Ada Irak, ada Syria. Tapi walillahilham, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti'. Diulang-ulang ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa setiap kali orang-orang Khawarij ini muncul ke permukaan, diserang, muncul, diserang, muncul, disikat. Tidak harus ahlu sunnah yang menyikat mereka untuk sekedar fisik. Kalau hujah, iya. Yang bisa mengalahkan hujah mereka hanya ulama-ulama ahlu sunnah. Tapi kalau sekedar mengalahkan fisik mereka, membantai mereka, ngebom mereka, ya orang-orang kafir juga bisa. Dan itu sudah terjadi. Dan sepanjang zaman, sepanjang waktu, belum pernah kita saksikan ada Khawarij kemudian memperoleh kekuasaan. Karena Allah haramkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang tidak adil. Mereka itu jauh dari keadilan. Ya bayangkan, ada orang sholat, saum, zakat, haji, sekali minum khamr langsung kafir, kekal di neraka. Ada orang sholat, amanah, jujur, zakat, haji, sekali waktu meninggalkan puasa Ramadan sehari, kafir, kekal di neraka. Seolah Allah itu bukan zat maha pengampun. Inilah Khawarij. Dan sekarang sedang bergentayangan di negeri kita ini. Kadang mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan sunnah. Ciri khas mereka adalah mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, memberontak. Ya, kita masuk yang kedua. Yang pertama sudah Al-Wa'idiyah, terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah. Sekarang yang kedua, apa kemarin? Al-Murji'ah. Murji'ah. Kita tidak langsung bahas Murji'ah itu apa, karena dibagi 4. Dibagi 4. Ya. Ada Jahmiyah, ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, ada satu lagi Murji'atul Fuqaha. Fuqaha, ulama, ahli ilmu, tapi Murji'ah. Wah, ini luar biasa. Terkena syubhat irja' Murji'ah. Dan barangkali antum pernah dengar ulama siapa, fuqaha siapa yang terkena syubhat ini, walaupun tentu tidak berurat berakar ya. Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Luar biasa. Dalam hal ini beliau sedikit tergelincir. Ya. Dan waktu itu pernah kita bahas, Imam Nawawi pun tergelincir, Ibnu Hajar Al-Asqalani tergelincir. Ini luar biasa, kita belajar akidah. Ya. Dan yang mengatakan para ulama tentu. Bukan antum, bukan saya, bukan guru-guru kita doang. Ya, dari Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu. Jahmiyah saya kira sudah kita singgung sedikit kemarin. Dinisbatkan kepada seorang yang sangat buruk bernama
Jahmiyah bernama Jaham bin Safwan. Yang mewarisi ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini mewarisi ilmu dari Labid bin Al-Aqsam. Antum masih ingat siapa Labid bin Al-Aqsam? Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi beberapa hari itu sakit, membayangkan sesuatu, seolah melakukan sesuatu padahal tidak. Lalu turun Al-Falaq dan An-Nas dan seterusnya, lumayan panjang ceritanya. Intinya beliau sembuh dari sihir setelah 2 malaikat datang kepada beliau, kemudian menemukan alat sihirnya itu di sebuah sumur. Ternyata itu kelakuan dari Labid bin Al-Aqsam. Itu memberikan ilmunya kepada Ja'ad bin Dirham, ilmu sesatnya Ja'ad bin Dirham kepada Jaham bin Safwan. Nah, yang dibahas oleh beliau dalam hal ini tidak yang macam-macam. Kan kesesatan Jaham bin Safwan banyak. Salah satunya, karena ini pembahasan dalam memaknai iman, yaitu al-imanu indahum huwa mujarradul ma'rifati billah. Bahwa menurut Jahmiyah, iman itu sekedar ma'rifat, tahu. Jadi kalau tahu, ya beriman. Misalnya ada orang tahu kalau Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, Allah itu satu-satunya Tuhan, dia tahu, otomatis dia beriman. Gitu. Mau baca syahadat, mau tidak, mau beramal, mau tidak. Ammal kufru fahuwal jahlu. Yang kafir adalah yang nggak tahu. Tuhan ada berapa, Pak? Bang, nggak tahu saya. Bapak kenal Allah? Pernah dengar kata Allah? Nggak tahu saya. Itu yang kafir yang kayak gitu. Jadi kalau tahu, otomatis beriman. Kalau ada orang apapun perbuatannya, apapun kelakuannya, tapi dia tahu kalau Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, maka dia beriman. Mau berikrar atau tidak, itu Jahmiyah. Dengan pengertian Jahmiyah ini, berarti iblis beriman apa tidak? Iblis beriman apa tidak? Beriman. Iblis beriman. Abu Jahal, Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Orang Abu Jahal, Abu Lahab tahu satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tahu Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Allah lah satu-satunya Tuhan. Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Bahkan Fir'aun tahu. Fir'aun membantah Nabi Musa itu dengan apa? Wajahadu biha wastaiqonat anfusuh. Fir'aun dan teman-temannya itu membantah Nabi Musa dengan apa? Dengan lisannya, bukan dengan hatinya. Hatinya nggak bisa bantah. Fir'aun mengakui dalam hatinya Musa benar, cuma dalam hati, bukan di lisan. Di lisan menolak, gengsi dia, sudah mengaku Tuhan, ya. Mosok percaya dan ngikut sama anak kemarin sore, ya. Kan Musa itu masih bayi saat Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan. Itu Fir'aun masih bayi, kan? Yang dihanyutkan ke sungai Nil, masuk ke istananya Fir'aun dan seterusnya. Berarti kan umurnya jauh sekali.
gengsi, malu bagi Fir'aun. Nah, menurut Jahmiyah berarti Fir'aun beriman, Abu Jahal beriman, karena kan tahu. Kata Jahmiyah, asal tahu berarti beriman. Yang tidak beriman itu yang nggak tahu, yang jahil. Wa biqaulihim hadza, ini dia beliau tulis dengan ucapan Jahmiyah ini, yakunu iblisu wa fir'aunu wa nahwuhuma minal musaddiqin al mu'anidin. Dengan ucapan ini otomatis Fir'aun, iblis dan seterusnya yang menolak Nabi Musa, menolak perintah Allah dengan terang-terangan untuk sujud kepada Adam, beriman. Betapa sesatnya pengertian iman menurut Jahmiyah. Ya, kita lanjut yang kedua. Setelah Jahmiyah, apa? Karamiyah. Karamiyah. Apa kata Al-Karamiyah? Al-imanu indahum huwa qaulul lisani faqat. Iman itu menurut Karamiyah ucapan di lisan, itu saja. Pokoknya kalau orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia beriman. Mau hatinya bohong, mau hatinya beda dengan ucapannya, nggak masalah. Yang penting dia sudah mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku yakin satu-satunya Tuhan adalah Allah. Aku yakin Muhammad adalah utusan Allah. Beriman. Apapun keadaan hatinya. Ya. Wa biqaulihim yakunul munafiquna mu'minin. Dengan ucapan Karamiyah tentang iman ini, bahwa iman menurut mereka cuma di lisan saja, dengan demikian orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengucapkan syahadat jelas, bahkan sholat kadang-kadang, bahkan ikut jihad kadang-kadang, beriman apa tidak? Ya beriman. Beriman. Padahal Nabi mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, mau disolati oleh Nabi, langsung Allah buru-buru larang beliau untuk menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Mana ada orang beriman dilarang disolati? Ya. Bahkan mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan gantung diri, tapi dia muslim, beriman, disolati jangan? Tetap disolati, tetap disolati. Ada orang salah faham dengan Nabi yang tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Ada riwayat Nabi nggak mau menyolati orang yang punya utang. Ya, jelas ini sahih ya. Ada yang menyimpulkan berarti orang yang punya utang nggak boleh disolati. Betulkah? Salah. Kenapa salah? Karena Nabi betul tidak mau menyolati, tapi Nabi tidak melarang. Ya. Nabi mengatakan solatilah oleh kalian, aku nggak mau. Solatilah oleh kalian, aku nggak mau menyolati karena dia masih punya utang. Ini terjadi di awal-awal Islam, ketika belum ada Baitul Mal, ketika kaum muslimin belum mempunyai apa istilah kita, dana umat lah ya, kas negara atau apa, Baitul Mal. Pernah terjadi seperti itu.
Adapun ketika kaum muslimin sudah memiliki baitul mal, maka ketika ada seorang muslim yang mati meninggalkan hutang, tidak ada harta dia yang dia tinggalkan untuk membayar hutang, ahli warisnya juga semuanya tidak berharta, maka dibayarkan oleh baitul mal, oleh negara. Begitu. Nah, ini di awal-awal Islam, kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam belum memiliki baitul mal. Lalu ada orang yang meninggal dan meninggalkan hutang. Nabi tidak mau menyolati. Tapi itu tadi, Nabi menyuruh para sahabat untuk menyolati. Kalau haram menyolati orang yang punya hutang, tentu Nabi akan mengatakan jangan disolati. Jangan disolati. Begitu. Nabi nggak bilang begitu. Solati oleh kalian, aku nggak mau. Sebagai peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kaum muslimin jangan mudah-mudah berhutang. Tentu kita tidak mau mati lalu tidak disolati oleh orang yang berilmu, ulama, tokoh yang bertauhid. Kita ingin disolati oleh orang-orang yang berilmu. Nah, Nabi nggak mau. Kalau dia tahu kayak apa rasanya. Kalau keluarganya, anak-anaknya tahu kan, ayahku meninggal, Rasul nggak mau nyolati, kayak apa rasanya? Maka kaum muslimin semakin jauh dari hutang, semakin jauh dari hutang. Karena khawatir kalau belum melunasi hutang sudah mati, tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau untuk menghancurkan hujahnya orang-orang Qaramiyah yang mengatakan bahwa iman cukup di lisan saja. Saya bacakan di awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, mengucapkan dengan teriakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Padahal mengatakan tegas jelas, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menjawab, mereka tidak beriman. Hancurlah sudah hujahnya orang-orang Qaramiyah, pendapatnya orang-orang Qaramiyah yang mengatakan bahwa iman itu cukup di lisan saja. Ayat selanjutnya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai nabi, la yahzunka, jangan sampai engkau dibikin sedih, alladzina yusari'una fil kufri, oleh orang-orang yang bersegera menuju kekufuran. Siapa? Minalladzina qalu amanna bi afwahihim, yaitu orang-orang yang mengatakan kami beriman. Mengatakan dengan apa? Dengan mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya tidak beriman. Tapi hatinya tidak beriman. Ucapannya beriman, kami beriman, tapi kata Allah hatinya tidak beriman. Inilah pendapat sesat kaum Al-Qaramiyah yang meyakini bahwa iman itu cukup di lisan saja. Kalau Jahmiyah apa tadi? Cukup tahu. Pokoknya kalau tahu, berilmu, otomatis beriman. Kalau yang kedua ini Qaramiyah, cukup mengucapkan. Sekarang yang ketiga, yang mayoritas
berada di negeri kita ini. Mayoritas kaum muslimin di negeri kita, Malaysia, Brunei, ya, ini Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Saya bacakan. Ini belum membahas bagaimana Asy'ariyah tentang sifat-sifat Allah, sifat 20, belum. Tadi kan pembahasan cuman memaknai iman itu apa. Sekedar itu pembahasan itu. Belum membahas bagaimana sifat 20, bagaimana meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, belum sampai ke situ. Baru sebatas iman itu apa. Apa kata orang-orang Asy'ariyah? Saya bacakan. Wal imanu indahum huwa mujarradut tasdiq. Bagi orang Asy'ariyah, iman hanya sekedar percaya, membenarkan. Jadi kalau percaya, membenarkan, sudah dianggap beriman. Udah percaya aja, ya. Fa akhraju qaulal lisani wa amalal jawarihi min musammal iman. Maka ucapan lisan, perbuatan anggota badan enggak ada hubungannya dengan iman, katanya. Jadi iman itu cukup membenarkan. Ya sama dengan tadi. Iblis percaya, membenarkan kalau Allah satu-satunya yang berhak disembah, jelas. Membenarkan, ya, tasdiq. Tidak mengingkari sedikit pun. Ya. Dan sekali lagi penisbatan Asy'ariyah ini sebetulnya penisbatan yang tidak tepat, yang keliru. Karena Asy'ariyah adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari. Kita tahu beliau mengalami 3 tahap kehidupan beragama. Tahap pertama, beliau dididik, diasuh, diberikan ilmu oleh ayah tirinya, Al-Jubba'i. Apa? Mu'tazilah. Al-Jubba'i ini suami dari ibunya Abu Hasan al-Asy'ari, Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Ya, belum tahu bagaimana Mu'tazilah, ya. Ada kaidah-kaidah yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah keadilan, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, dalam al-manzilatu bainal manzilatain. Ada 4 atau 5 prinsip Mu'tazilah itu, dan 5-5-nya keliru, salah, berbeda dengan Ahlus Sunnah, berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Sampai usia 40 tahun kira-kira, di mana Al-Jubba'i ini berbicara di majlisnya dengan kalimat yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza. Wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah memasukkan para nabi dan para rasul ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan musuh-musuh para nabi ke dalam neraka, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Kira-kira begitu. Abu Hasan al-Asy'ari mendengar ini berpikir, seorang manusia, hamba Allah, budak Allah, kok berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah? Berani-beraninya. Kalau Allah yang mewajibkan, iya. Allah yang mengharamkan terhadap dirinya sendiri, ya. Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri, iya. Ini manusia. Ya tentu ini jalan menuju hidayah, ya. Semenjak itu
Abu Hasan al-Asy'ari tidak mau lagi duduk di majlis ayah tirinya itu Al-Jubba'i, dan menghilang dari kaum muslimin 40 hari kira-kira. Lalu menampakkan diri lagi dengan mengikrarkan, memberitahukan bahwa aku taubat dari Mu'tazilah, aku buang keyakinanku sebagai Mu'tazilah tentang janji dan ancaman, tentang keadilan, tentang al-manzilatu bainal manzilatain, sebagaimana aku buang bajuku ini. Beliau buang baju luar beliau, ya. Beliau taubat dari Mu'tazilah. Apakah langsung rujuk ke manhaj salaf? Tidak. Tidak. Beliau mampir dulu ke Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab ini seorang tokoh yang sangat anti terhadap Mu'tazilah, antipati terhadap Mu'tazilah, anti sekali. Ya mungkin karena saking antinya, ya, maka beliau tertarik dengan Muhammad bin Kullab ini, Kullabian. Nah, di saat itulah beliau di fase yang kedua, ya. Apakah ahlu sunnah? Bukan. Antum harus tahu, ya, mentang-mentang antipati terhadap Mu'tazilah otomatis ahlu sunnah? Tidak. Mentang-mentang antipati terhadap Syiah otomatis ahlu sunnah? Belum tentu. Mentang-mentang antipati terhadap Asy'ariyah, Maturidiyah otomatis ahlu sunnah? Belum tentu. Belum tentu, ya. Nah, di fase yang ketiga itulah beliau rujuk ke manhaj salaf, dan ada saksinya, ya. Setidaknya ada 3 kitab, ya. Ada Al-Ibana fi Usulid Diyana, ada Maqalatul Islamiyyin. Itu jadi saksi bahwa beliau rujuk ke manhaj salaf. Nah, sayang yang sampai ke negeri kita ini adalah beliau di fase kedua, bukan beliau di fase ketiga, ya. Maka sekali lagi kurang tepat kalau beliau dikatakan sebagai Asy'ariyah. Akan lebih tepat Kullabiyah. Itu tepat, karena memang sebagaimana tokohnya Muhammad bin Kullab. Dan Kullab itu kan seperti apa, ya, pancing gitu. Kalau sudah mengenakan sulit sekali lepas. Nah, beliau ini betul-betul kuat sekali antipatinya terhadap Mu'tazilah, ya. Entah berapa tahun Abu Hasan al-Asy'ari duduk di majelis Muhammad bin Kullab, lalu beliau rujuk ke manhaj salaf. Ada salah satu ucapan beliau bahwa aku mengikuti akidah dan manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kalimat ini menunjukkan bahwa beliau rujuk ke manhaj salaf, dan ada saksi, ada bukti. Tapi sekali lagi, yang sampai ke negeri kita di fase yang kedua, bukan di fase yang ketiga. Seandainya yang masuk ke negeri kita ini, yang dibaca oleh saudara-saudara kita ini, kitab yang tadi, insya Allah, ya. Tapi ya, qadarullah, ya, memang hidayah di tangan Allah, ya. Antum jangan mengatakan kan bagusnya kan diberi hidayah, kenapa Allah tidak berikan hidayah? Nggak bisa, nggak bisa, ya. Allah bukan hanya menghendaki kebaikan, tapi juga Allah menghendaki keburukan. Ada orang yang berpendapat keliru, namanya Tuhan itu pasti berkehendak baik, nggak mungkin berkehendak buruk.
Masa Tuhan menghendaki keburukan? Nah, kalau Allah Tuhan menghendaki kebaikan, ya Allah nggak usah ciptakan setan, nggak usah ciptakan neraka, ya. Allah menciptakan surga, juga menciptakan neraka, juga menciptakan setan, menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan dua-duanya kehendak Allah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.